Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Angelika Buru Pasaribu dengan NPM 2234102660 dari kelas 6 MF. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan data penelitian, mulai dari mengcoding data di spreadsheet hingga menginput dan menganalisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Sebelum data diolah di SPSS, data kuesioner yang telah kita dapat, terlebih dahulu kita coding di spreadsheet. Tujuannya untuk mengubah jawaban dari responden menjadi angka agar mudah dianalisis nantinya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuka spreadsheet. Ini adalah data yang sudah saya dapat melalui kuesioner. Di sini, setiap jawaban responden kita berikan kode angka. Semisal, pada jenis kelamin. Di sini saya memberi kode laki-laki 1 dan perempuan memberi kode 2. Setelah itu, data ini dimasukkan ke spreadsheet dengan mengcoding sesuai nomor responden dan item pertanyaannya. Selanjutnya, kita menyusun datanya secara rapi agar mempermudah proses penginputan ke SPSS untuk meminimalkan kesalahan pengelolaan data. Nah, pada kuesioner ini saya sudah mengcoding datanya dengan menggunakan rumus if pada kelas, pada jenis kelamin, pada peminatan, dan pertanyaannya. Jadi datanya ini sudah bisa kita input ke SPSS. Selanjutnya kita akan beralih ke SPSS. Di sini kita akan membuat variabel pada variabel view-nya terlebih dahulu. Yang pertama, kita buat nama lengkap, kelas, jenis, kelamin, peminatan, pertanyaan. Untuk type kita ganti string karena kita akan menginput datanya huruf, sedangkan yang lainnya numerik karena kita memasukkan angka. Di sini kita ganti 40. Untuk desimalnya kita buat semuanya 0 karena kita tidak menggunakan desimal. Untuk di label nama, responden, kelas responden, jenis responden, responden, dan yang terakhir adalah pertanyaan dari kuesioner. Untuk di value nama lengkap tetap non. Untuk di sini kita ganti 1 itu ialah 6 MA. Enter. Ini adalah coding yang kita lakukan di spreadsheet tadi. 6 MB. Yang ketiga ada 6 MC. Yang keempat 6 MD. Yang kelima 6 ME. Yang keenam 6 MF. Yang ketujuh 6 MG. Yang kedelapan 6 MH. Lalu kita oke. Sama juga untuk jenis kelamin 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Oke. Begitu juga dengan peminatan yang pertama ada manajemen pemasaran, enter. Yang kedua ada manajemen keuangan. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Yang keempat ada manajemen operasional.
rasional, dan yang kelima, ada yang belum memutuskan. Memutuskan. Oke, begitu juga dengan pertanyaan, ada pilihannya. Yang pertama, itu menggunakan laptop pribadi. Yang kedua, meminjam teman. Yang ketiga, dengan menggunakan ponsel pintar atau handphone. Enter, kita oke kan. Setelah itu di kolom kita ganti ini menjadi 20 sesuai kebutuhan. Ini kita buat 10. Ini kita buat 10 juga. Ini 10. Ini 10. Untuk di measure, kita ganti semuanya menjadi nominal. Setelah data ini kita input, selanjutnya kita akan ke data view. Di data view ini, nama lengkap kelas jenis kelamin akan tersedia karena kita sudah mengerjakannya di variable view. Selanjutnya di sini kita boleh menginput data yang telah kita persiapkan di spreadsheet tadi. Kita pindahkan. Kita bisa tinggal copy. Selanjutnya coding. Coding kelas. Selanjutnya coding jenis kelamin. Selanjutnya kita input coding peminatan. Selanjutnya yang terakhir ialah pertanyaannya. Setelah data ini telah selesai kita input, kemudian kita akan mencari analisisnya, yaitu dengan menggunakan analisis, deskriptif statis, frequency. Di sini kita boleh memasukkan data-data yang ingin kita analisis datanya. Saya memilih chart dan akan bar chart karena saya akan menampilkan diagram batangnya. Oke, tinggal klik OK. Di sini kita akan menunggu analisisnya. Di sini keluar statistiknya itu valid 52, frekuensi tabel dari kelas responden, jenis kelamin, peminatan, pertanyaan dari kuesioner, dan bar chartnya juga sudah muncul. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari analisis ini ialah hasil pengolahan dan analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS statistik dengan mendapatkan jumlah responden sebanyak 52 dengan mayoritas responden yang berasal dari kelas 6MH dengan persentase sebesar 34,6%, sedangkan jumlah respondennya itu dari yang terendah 6MC sebesar 5,8%. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan sebesar 71,2%, sedangkan laki-lakinya sebesar 28,8%. Pada aspek peminatan, sebagian besar responden memilih peminatan manajemen keuangan dengan persentase sebesar 53,8%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa peminatan tersebut merupakan bidang yang paling diminati oleh responden. Selain itu,
Jawaban ini menunjukkan bahwa mayoritas responden juga menggunakan laptop pribadi sebagai sarana utama dalam mendukung kegiatan akademik dengan persentase sebesar 67,3%. Ini adalah bar chartnya. Oke, demikian yang bisa dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata dan sikap, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.